Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue di Firdaus Aska Podcast. Sahabat gue yang paling gue sayangin. Lo pasti punya sahabat ya. Iyalah, punya CS, teman CS, punya sahabat, punya teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah, adakah sahabat lo yang ketika lo susah itu selalu mendampingi lo? Jawabannya pasti berbagai macam jawaban ya. Ada yang bilang ada juga yang bilang enggak. Iya. Memang bila kita mau berteman dan terkadang kita pengen tahu sebenarnya teman kita itu sampai di mana sih dia. Kedekatan dia secara kejiwaannya itu sama kita tuh sampai di mana sih? Kalau gue sih ya pribadi sih gue nilai kalau teman gue melihat teman gue itu dari ketika gue sedang mengalami yang namanya kesusahan atau kesulitan. Ya, dan lo pernah ya, dan pasti ya lo merasakan yang namanya kesusahan. Ya pastilah namanya orang hidup itu kan. Dan pernah nggak teman lo atau sahabat lo itu ketika lo susah selalu ada di samping lo? Jawabannya juga mungkin berbagai macam ya. Ada yang bilang ada bang. Ada kok sahabat gue yang ketika gue susah selalu menemenin gue. Aduh, teman-teman gue emang gak ada ketika gue susah, mereka pada kabur. Itu jawaban kalian semua ya kan. Ya, karena mencari teman yang baik itu adalah seperti kita mencari sesuatu, mencari jarum di tumpukan jerami. Ya, lo tau jarum kan? Jarum itu kalau udah masuk ke jerami itu susah banget nyarinya. Emang gampang-gampang susah ya. Makanya bertemanlah dengan sahabat yang ketika lo susah dia ada. Karena ketika sahabat itu lo susah dia ada, artinya adalah dia sahabat sejati. Dan ingat, sahabat yang mengajak kepada kebaikan, bukan kepada keburukan. Yang mengajak kepada jalan-jalan yang benar-benar selalu benar, bukan jalan-jalan yang gak benar. Itu sahabat. Iya bang, kayak temen gue tuh bersahabat sama temen gue dari dulu, ngajakinnya gak bener mulu. Itu bukan sahabat sejati namanya. Ada kan kayak gitu kan? Iya. Walaupun secara materi mungkin sahabat kita orang yang biasa aja, tapi secara moral, secara kesungguhan dalam bersahabat, dia sangat luar biasa. Itu yang namanya sahabat sejati. Kalau lo nanya gue, emang bang lo punya sahabat sejati? Iya gue ada, tapi gue nggak bisa sebutin di sini. Ntar dia jadi jadi besar hati. Mungkin ini gue cuma mau memberitahu aja bahwa carilah teman yang mengajak lo kepada kebaikan, bukan mengajak lo kepada keburukan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah cari sahabat-sahabat yang benar-benar ketika lo dalam kesulitan, baik kesulitan apapun, dia pasti selalu ada di samping lo, gak pernah lari, gak pernah kabur. Apalagi dia menolongi lo ketika lo dalam kesulitan. Karena tolong-menolong adalah cerminan daripada kita sebagai manusia. Kalau dia punya itu sahabat lo keren pasti. Ya kan? Kira-kira pertanyaan gue sama lo pasti punya sahabat yang seperti itu kan? Yang di saat ketika lo susah, dia selalu ada buat lo. Dan di saat lo ke jalan yang salah, dia selalu mengajak lo untuk ke jalan yang benar. Ya, kalau memang itu ada di dalam pertemanan lo atau persahabatan lo, wow, itu adalah sahabat sejati lo. Sahabat semua, bicara masalah tentang sahabat atau pertemanan itu memang sangat berpengaruh dengan pola pikir kita ya. Ya, ada teman-teman yang bikin toksin buat kita atau jadi racun buat kita. Apalagi para penderita anxiety itu penting banget mencari teman-teman yang menyemangati atau memotivasi, bukan teman-teman yang bikin down ya, yang bikin toksin buat dirinya. Kan ada tuh teman yang satu tongkrongan, dia kan selalu bikin toksin, selalu bikin membuat hati kita resah gitu loh, selalu mengajak yang enggak gitu kan. Ada kan kayak gitu. Gerasa sih mungkin lo pernah ngalamin hal kayak gitu. Makanya
Sekali lagi yuk sama-sama kita cari sahabat, kita cari teman yang benar-benar ya, yang benar-benar bisa memotivasi kita, yang mengajak kita kepada kebaikan dan memberikan kita yang terbaik. Yang terbaik buat kita, yang terbaik buat hidup kita, dan juga yang terbaik buat pola pikir kita. Ya, pilih teman yang benar-benar bisa mengajak lo, sekali lagi, bisa mengajak lo kepada kebaikan. Oke, gue rasa ini aja podcast gue pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat lo, dan yang pastinya ini podcast sederhana banget. Mohon maaf bila kata-katanya juga beraturan, karena gue juga masih tahap belajar untuk membuat kata-kata yang indah, ya. Karena jujur gue bukan seorang puitisasi apa sih namanya, seorang yang bisa membuat kata-kata indah gitu loh. Oke, itu aja, salam dari gue, salam sehat juga dari gue, salam persahabatan dari gue. Kembali lagi nanti di podcast gue selanjutnya di Firdaus Aska Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.